Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alayya sadaqallahul azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ila hadrati syekhina wa mursyidina sultanil awliya'i fi hada zaman Sayyidi Sayyid Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Qadiri An-Naqsabandi Al-Muttaqi Al-Kamil Mukammil Al-Muwaffaq Al-Mujaddid Al-Qutbu Al-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu wa qaddasa sirra. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Mukarramin, para wakil talqin yang hadir pada sore ini, ikhwan dan akhwat, para sepuh, bini sepuh, para kanoman semuanya, para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Syukur sepenuh langit dan bumi pada sore ini kita dibisakan, dimampukan, dimaukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui berkah karomah guru agung kita semua untuk hadir di majelis manakiban online pada sore ini. Manakiban baik di darat, di udara, di laut, di dalam tanah maupun di mana saja, itu adalah satu amaliyah yang sangat dicintai, disukai oleh guru agung kita semua, Sayyidi Sayyid Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul. Medianya pakai Zoom atau pakai apa itu adalah hal teknis. Yang penting manakiban adalah satu amaliyah yang sangat disukai oleh beliau. Beliau menyampaikan bahwa manakiban itu adalah pengajian plus paket komplit. Segalanya ada di dalam manakiban. Hanya yang harus kita perhatikan adalah berkaitan dengan adab kita mengikuti manakiban. Jangan sampai mengikuti manakiban secara online, baik via Zoom, Google Meet, atau apa saja yang menjadi media kita melaksanakan manakiban secara virtual, jangan sampai mengeliminir, menghilangkan adab kita dalam manakiban. Jadi baik di darat maupun di langit, online seperti ini, adab ikut manakibannya harus tetap diperhatikan sama. Ya, ketika rangkaian amalia, tenang, duduk, menyimak, tidak banyak berbicara yang tidak perlu, ya, itu. Jadi adabnya tetap sama. Jangan sampai kalau manakiban online bisa sambil leye-leye, ya. Ibu-ibu bisa sambil buka aurat misalkan. Jangan begitu. Perhatikan adab kita ketika melaksanakan. Gitu. Ya. Maka kalau kita jeli, kenapa dalam manakiban itu dikenal dengan istilah khidmat? Bahasanya khidmat. Jadi kenapa dikenal dengan istilah khidmat? Supaya ketika prosesi manakiban itu baik yang bertugas ataupun yang menyampaikan khidmat ilmiah ataupun tidak menyampaikan khidmat ilmiah, semua dalam posisi berkhidmat. Yang mendengarkan khidmat dengan mendengarkan yang baik. Yang menjadi petugas khidmat dengan melaksanakan tugas sebaik-baik. Mengenal istilah khidmat amalia khidmat ilmiah itu di TKN saja. Pada pengajian-pengajian yang lain, ya, kajian-kajian yang lain susah kita menemukan kata khidmat amalia, khidmat ilmiah. Jadi secara sistem ritual, manakiban itu adalah bagian dari perbuatan atau amaliyah yang harus kita lakukan, yang minimal diselenggarakan 1 bulan sekali. Karena ada amaliyah yaumiyah, amaliyah harian, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, sholat dan lain sebagainya. Itu amaliyah yaumiyah. Ada amaliyah usbu'iyah, ada amaliyah kita yang sifatnya mingguan, ya, khataman misalkan, ya. Dan ada amaliyah yang sifatnya syahriyah. Syahriyah itu artinya bulanan, ya manakiban.
Beruntung bagi kita sekarang sudah tidak lagi bulanan kita menakiban. Menakib online saja sudah ada 2 kelompok menakib online. Misalkan ada yang dari pagi dan malam, sore, sekarang mungkin besok lagi ada yang duhur. Tidak masalah, semakin banyak menakib itu semakin bagus, ya, semakin bagus. Jadi jangan terganggu. Dan jangan ada istilah mengatakan begini, tidak boleh. Dulu pada tahun 2005, ketika pengarsa Aba Awas membuka manakiban di Masjid Raya Jawa Barat, ada surat yang berseliweran bahwa manakiban yang diselenggarakan di Masjid Raya Jawa Barat itu tidak direstui pengarsa Abah Anom. Nah, itu bahaya pernyataan. Kenapa bahaya? Kan tidak ada manakiban yang tidak direstui. Justru Abah Awas diperintahkan oleh pengarsa Abah Anom, kembangkan manakiban, tempatkan mubalik, kurang mata kudu ngaji, dagas apalun bisa ngaji. Jadi kita, artinya kita itu pengarsa Abah Anom, pengarsa Abah Awas, tidak harus ngaji. Orang lain aja tempatkan biar berbicara, biar berpidato, berceramah. Karena orang sudah tahu pengarsa Abah Awas itu sudah bisa ngaji. Jadi manakiban dimanapun, di darat, di udara, di laut, di dalam tanah, di mana saja, kalau kita bisa melaksanakan aktivitas itu, laksanakan. Dan itu diridhoi oleh guru kita. Tidak ada manakiban yang tidak direstui. Kenapa? Karena itu adalah misi beliau. Itu adalah misi besar ahli silsilah. Dilaksanakan di mana? Di kantor. Oh, dengan siapa ya? Sendirian nggak apa-apa, silakan. Dulu pernah ada istilah manakib underground. Apa yang maksud dengan manakib underground itu? Jadi seorang dimanapun dia berhenti, di masjid manapun, di tempat apapun, dia manakiban sendiri, baca Quran sendiri, sholawat sendiri, tanbih sendiri, tawasul sendiri, manqobah sendiri, kalau perlu ceramah sendiri. Selesai. Begitu mulia dan agungnya manakiban itu. Nah, silahkan. Besok mungkin akan ada lagi manakib online di jam berapa gitu. Atau mungkin waktunya tidak setiap hari, mungkin seminggu sekali. Tidak masalah, bagus. Semakin banyak titik manakiban, justru sinyal-sinyal di angkasa raya semakin baik. Kenapa? Karena dipenuhi dengan kebajikan dari manakiban. Nih, bahagia. Dari wa rahimahumullah. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan, semua yang kita lakukan itu, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, akhirnya akan berpulang kepada bagaimana kualitas niat kita untuk melaksanakan. Jadi, kenapa ada hadis yang menyatakan innamal a'malu binniyat? Sesungguhnya jadinya satu perbuatan itu ditentukan oleh niatnya. Apapun itu akan sangat bergantung kepada niatnya. Nanti perbuatan itu akan dikonversi menjadi apa tergantung pada niat. Nah, kita mendengar sebuah adagium, sebuah diktum yang mengatakan kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya yasiru a'mal al-akhirah bi husnin niyat. Ada banyak perbuatan, pekerjaan, amaliyah kita, amalan kita yang nampaknya seperti perbuatan-perbuatan yang bersifat duniawi, tapi dikonversi oleh Allah menjadi bernilai ukhrawi, menjadi bernilai akhirat, menjadi amalan akhirat. Kenapa? Tersebab bi husnin niyat. Kan yang bagus. Dia makan, itu pekerjaan duniawi. Dia olahraga, pekerjaan duniawi itu. Pekerjaan duniawi nampaknya, tapi karena niatnya bagus, dia makan untuk apa? At-taqawi, untuk mendapatkan kekuatan supaya kuat beribadah. Saya olahraga, ar-riyadhiyah, olahraga. Untuk apa olahraga? Supaya kuat melakukan ibadah. Gesit melakukan ibadah. Nampak seperti perbuatan-perbuatan dohir, tetapi dikonversi jadi perbuatan-perbuatan yang batini, yang ukhrawi, yang berorientasi akhirat. Kenapa? Karena bagusnya. Sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah yasiru a'malad dunya bi su'in niyah. Tapi ada banyak perbuatan yang nampaknya perbuatan itu adalah berorientasi akhirat, tetapi oleh Allah distempel hanya perbuatan-perbuatan dunia saja. Hanya itu sebatas perbuatan dunia saja. Kenapa? Bisu niyati. Karena apa? Jelek niat. Salat, ngaji, sedekah, haji, umroh, termasuk manakiban. Kalau jelek niatnya, ya hanya kegiatan duniawi saja. Maka perhatikan niat kita. Apa niat itu? Di dalam kitab Safinatun Najah, kitab fikih yang sangat elementary di pesantren itu, niat itu disebutkan qasdus syai'i muqtaronan bi fa'lihi atau bi fi'lihi.
Bermaksud terhadap sesuatu disertai dengan memulai pekerjaan itu. Itulah niat. Misalkan Teh Susi, saya niat akan melaksanakan ziarah. Nah, yang dimaksud dengan niat itu, ketika ada keinginan untuk melakukan ziarah, langsung berangkat ke tempat ziarah. Nah, itu niat namanya. Tapi kalau misalkan kita bermaksud sesuatu, masih waktunya sehari lagi, 2 hari lagi, seminggu lagi, sebulan lagi, pokoknya tidak langsung dilakukan saat itu namanya bukan niat, tapi itu azam. Nah, jadi niat itu qasdu syai'i muqtaranan bi fa'lihi atau bi fi'lihi, bermaksud terhadap sesuatu disertai dengan memulai pekerjaan yang dimaksud. Wudu misalkan ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Nah, ketika itu diucapkan di lisan, lalu kita angkat air, dibasuhkan ke muka. Nah, di sana saya niat berwudu untuk menggugurkan hadas-hadas kecil. Nah, itu namanya niat. Jadi niat ini sangat menentukan kualitas pekerjaan-pekerjaan kita. Baik yang nampaknya pekerjaan-pekerjaan tauhid, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya batini. Baik itu pekerjaan-pekerjaan sifatnya duniawi, maupun bersifat ukhrawi. Nah, mari perbaharui niat ini. Kenapa? Karena niat itu menjadi menjadi semacam trigger bagi kita untuk melakukan sesuatu. Dan orang akan diukur nanti ketangguhannya dari niatnya. Bentar ya, misalkan gini, Kang Panji itu rajin memberi uang kepada saya. Nothing to lose, tidak mengharapkan apa, pokoknya yang senang aja ngasih. Kalau lihat wajah Pak Ucup tuh kasihan lah, dikasih uang langsung. Dia tidak punya orientasi apa-apa, tidak ingin nilainya jadi A misalkan karena dia mahasiswa di STID, saya kasih nilai A. Tidak begitu. Nah, itu akan bertahan kuat kalau niatnya baik. Tapi kalau orientasinya saya ngasih uang ke Pak Ucup supaya saya dapat nilai A+, supaya saya IPK-nya cum laude. Nanti ketika IPK-nya tidak sampai cum laude atau tidak dapatkan nilai A misalkan ya, dia akan oleng tuh perbuatan berdermanya. Jadi salah satunya itu. Jadi konsistensi ketangguhan kita melakukan sesuatu itu dipengaruhi oleh apa? Niat. Bahkan mohon maaf nih, di sini ada Pak Yai Johnson Al-Maghribi. Di dalam hukum, niat itu disebut dengan intention. Jadi kalau orang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, disertai dengan intention, dengan niat, itu hukumannya lebih berat. Ya. Maka delik-delik hukum itu misalnya melakukan perbuatan melanggar hukum yang terencana, pembunuhan terencana. Nah, pembunuhan yang direncanakan dengan pembunuhan yang serta-merta di tempat kejadian, itu hukumannya beda. Kenapa? Karena ada intention, karena ada niat. Kalau orang ada niat melakukan perbuatan melanggar hukum, maka hukumannya lebih berat dibandingkan orang melanggar hukum yang tidak disertai dengan intention, dengan niat itu. Bapak dan Ibu sekalian, kita diajari, kita diperkenalkan, kita dibimbing oleh guru kita. Supaya apa? Supaya hati kita bersih. Dalam setiap munajat kita mulai zikir zahar dan zikir hobi, kita langsung disetting dulu keyakinan kita, disetting dulu hati kita. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifat. Supaya apa? Supaya setting tujuan kita benar. Ya. Bukan untuk mencari apa? Not for looking, bukan untuk mencari keuntungan dunia, bukan untuk mencari keuntungan popularitas dan lain sebagainya. Tapi apa? Tapi mencari ridho Allah. Subhanallah. Ya saja yang harus kita sadari, ketika orang niatnya baik, itu pasti diganggu oleh setan. Setan gak akan mau, gak akan senang ya, gak akan senang kita niatnya bagus. Begitu. Maka pengarsa Aba Anom di salah satu bab dalam kitab Miftahus Sudur mencantumkan satu judul tentang cara mengusir setan. Beliau mengutip satu hadis, udnu sayatinakum, usir setan-setan kalian, la ilaha illallah. Usir setan-setan kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Bersyukur sepenuh langit dan bumi kita sudah diberikan alatnya. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita keistiqomahan untuk senantiasa terus ittiba
kepada guru kita semua, Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghaus. Dengan cara apa? Dengan cara ijtima dan istima. Selalu bersama-sama dengan beliau dan selalu mendengarkan dawuh-dawuh beliau, arahan-arahan beliau, bimbingan dengan beliau, irsyadat-irsyadat beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa ikum ajma'in wa 'alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.